Kuning, dan juga untuk para saudara kita yang beragama Kristen yang selama ini mungkin mempunyai pemikiran yang tidak sejalan atau berpikir yang negatif tentang Kitab Kuning bisa tercerahkan. Jadi bersama-sama kita sebagai anak bangsa dimanapun kita berada untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, dan silakan dicerna penjabaran dan penjelasan dari ustadz-ustadz kami di sini. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Ustadz Tata dan Pak Ustadz Zuma untuk menjelaskan. Silakan. Pak Ustadz Tata. Saya dulu nih. Iya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baiklah para alim ulama, para kiai, para ustadz alladzi sami'na wa ata'na, dan juga kaum muslimin muslimat khususnya di Zoom, ya, guru-guru saya, ustadz saya, juga saudara-saudara saya semuanya yang kami cinta sayangi. Baiklah, kali ini kajian mendadak ya, kumpul-kumpul langsung disuruh live gitu ya, temanya langsung sekaligus gitu ya. Nah, jadi gini, ini membahas tentang Kitab Kuning ya. Kenapa kok orang-orang sebelah itu selalu membahas ini? Dikatakan bahwa kitabnya Islam itu kitab kuning, bukan Quran hadis gitu misalnya ya. Nah, ini kan orang tidak tahu ya. Padahal gini, memang di dalam Islam pedoman umat Islam itu ya Quran dan hadis. Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima alkitab was sunnah, kan gitu. Jadi Rasulullah itu meninggalkan dua perkara yang mana kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat, kan gitu. Nah, tapi juga beliau begini, ada juga di dalil gini, al ulama warasatul anbiya, kan gitu ya. Nah, jadi para ulama itu adalah warisannya Nabi, sehingga kita memang pedomannya Quran dan hadis. Tapi bukan berarti harus belajar sendiri, gitu ya. Tapi juga ada ulamanya. Kalau dulu di zamannya Rasulullah, ya Rasulullah yang menjelaskan ya. Lalu di zamannya setelah tidak ada Rasulullah, kan masih banyak mereka yang paham tentang Quran hadis itu, termasuk Ibnu Abbas, ya, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Nah, semuanya itu kita orang tidak langsung belajar Quran, nanya, ya Ibnu Abbas bagaimana penjelasannya ayat ini, hadis ini, gitu ya. Nah, setelah ditinggal golongannya sahabat, maka ada lagi juga para tabi'in. Nah, di masa tabi'in ke bawah inilah nanti muncul-muncul ulama-ulama, ada yang namanya muhaddis, gitu. Berarti orang yang pakar hadis, yang hafal, ya. Karena hadis itu tidak sama seperti Al-Quran dulu, tidak ditulis, tapi dihafalkan, namanya muhaddis, gitu ya. Ada lagi mufassir, gitu ya. Nah, ulama mufassir itu apa? Ulama yang tahu tentang Al-Quran, yang paham tentang Al-Quran, gitu. Sehingga dengan tafsir-tafsirannya, makanya disebut mufassir, gitu ya. Nah, sedangkan nanti kayak ada kitab fikih gitu. Nah, fikih itu mereka yang paham Al-Quran dan hadis lalu dilarikan ke syariat, gitu ya, hukum-hukum syariat. Karena Al-Quran itu ada 3 ya. Ada kisah-kisah para nabi ya. Nah, isinya itu. Ada juga hukum-hukum, juga akhlak. Nah, para ulama nanti bagian pakar-pakarnya itu membagi-bagikan isinya Al-Quran itu. Bagian akhlak nanti lari ke ya ilmu akhlak. Makanya banyak kitab-kitab akhlak dalam Al-Quran. Bagian kisah-kisah para nabi dihimpun ya. Jadi di bidangnya masing-masing. Yang pinter nahwu sorob gitu tuh ya. Semua tentang Al-Quran, alat-alatnya ini juga
mereka menghimpun menjadi fikih. Gitu ya. Jadi fikih itu bukan ngarang sendiri, tapi fikih itu adalah ilmu-ilmu syariat yang ada di Quran dan hadis, gitu ya. Bukan langsung dua kitab yang beda, enggak. Ibaratkan gini, saya paham tentang Al-Quran. Nah, paham itu kan tidak harus paham saja kalau ingin mengambil hukum di situ. Tapi juga minimal tahu ilmu lugot, gitu ya. Terus lagi ilmu nahwu, ilmu sorof, ya. Terus ilmu istiqoq, gitu ya. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu kiroah, ya. Ilmu aqaid. Terus apa lagi? Usul fikih, ilmu asbabun nuzul, ya. Ilmu nasih mansuh, ilmu fikih, ya. Ilmu hadis, ilmu wahbi. Nah, minimal 15 ilmu ini. Kalau kita sudah punya itu, maka kita bedah Al-Quran itu. Bagian hukum-hukum syariat menjadi fikih. Makanya fikih itu pertama masalah sholat. Nanti yang berhubungan dengan sholat apa? Toharoh, ya. Terus wudhu. Nanti lagi semua syarat-syarat sholat yang membatalkan. Nanti lagi puasa, terus ke haji, sampai ke jinayat, gitu ya. Ini hukum syariat semua kan itu. Kisas-kisas gitu itu. Tentang jinayatnya. Nah, ini dikumpulkan menjadi kitab fikih. Nah, fikih itu ngambil dari mana? Dari Quran dan hadis. Siapa yang mengarang ini? Ulama, karena mereka punya ilmunya. Dia tahu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Seperti ilmu 15 ilmu tadi itu. Sehingga beliau mudah. Nah, mengarang fikih itu supaya orang mudah untuk mengambil hukum. Misalnya saya ingin tahu tentang perkara yang membatalkan sholat. Kalau cari di Al-Quran, saya bingung. Gimana ya? Jangan-jangan nanti salah menafsirin saya. Cari di hadis juga takut. Ribet jarinya gitu ya. Nah, tinggal ke fikih. Fikih itu ulama yang menghimpun ngambil dari Quran dan hadis gitu. Dan susunannya sudah enak susunannya. Sudah sesuai dengan dari awal bab sholat, bab puasa, bab zakat, bab haji, nanti sampai bab, kan enak kan caranya, carinya. Nah, fikih itu orang yang alim fikih itu suatu keistimewaan. Ya, karena fikih itu mengetahui hukum-hukum syariat seperti ibadah-ibadah. Makanya kata Rasulullah, "May yuridillahu khairan ya, yufaqihu fiddin." Karena ada hadisnya itu. Barang siapa ketika Allah menghendaki orang ini baik, maka dia diberikan pemahaman tentang agama. Nah, berarti orang-orang alim fikih itu mereka oleh Allah yang dikehendaki orang yang baik, sehingga mereka diberi pemahaman tentang syariat-syariat. Makanya disebut fikih. Orang yang faqih itu orang yang menguasai hukum-hukum syariat yang mana mereka itu menghimpun dari Quran dan hadis. Jadi satu sebenarnya itu. Hanya saja supaya mudah orang belajar gitu loh. Kalau kita pakai hadis, pakai fikih, kan tinggal baca. Perkara yang membatalkan sholat, ya, rukunnya sholat ada 17 misalnya. Kan mudah. Nah, kalau kita cari di Quran dan hadis, bagaimana caranya? Wong tidak punya ilmunya. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisannya Nabi. Karena ulama inilah yang mempermudah ke kita. Gitu loh. Warisannya Nabi. Di zamannya Nabi ada Nabi Muhammad. Mudah orang nanya ke Nabi Muhammad. Di zamannya sahabat ada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Nah, di zamannya setelah itu kalau tidak ada ulama, coba bagaimana caranya kita memahami agama? Sedangkan di dalam Yahudi juga gitu. Ada Talmud, ada Taurat, Talmud, Mishnah, Halakah. Ya, ada hadis juga, ada penafsiran juga. Hanya di Kristen yang tidak ada seperti itu ya. Coba, misal kita yang awam mau Quran dan hadis, gimana caranya? Begitu juga orang Yahudi. Bagaimana caranya memahami Taurat? Ya, tanpa kitab-kitab yang mereka para rabi sudah menghimpunnya supaya mereka paham untuk mengambil hukum dalam Taurat kan gitu. Sama dengan Islam. Kecuali di dalam Kristen. Kalau Kristen itu kan tidak ya. Nah, saya hanya memperbandingkan. Kristen itu kita saja paham kitab mereka. Karena tinggal kita baca kan gitu kan. Ya. Tidak ada mufassir, muhaddis, fuqaha. Ya. Terus apa? Kalau kita kan banyak. Mau paham Quran harus minimal 15 kitab tadi. Termasuk tafsir, asbabul nuzul. Terus nahwu sharaf gitu. Mau paham hadis harus tahu mustalah hadis. Terus asbabul wurud. Mau paham fikih, harus tahu usul fikih, kaidah fikih. Juga ilmu-ilmu alat.
Sehingga kalau ini sudah kita pahami, mudah mengambil hukum-hukum itu. Gitu. Tapi kalau dalam Kristen, kenapa kok kita mudah? Bang Zuma saja saya yakin lebih paham kalau debat itu ya dengan mereka. Karena tinggal baca, tidak ada aturan ilmunya. Nah, kalau orang-orang di luar agama saya mempelajari kitab saya, jangan coba-coba. Ya, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin dia lebih paham dari saya, pasti itu. Gitu ya. Karena apa? Karena memang ada urutannya. Kita tidak bisa orang awam langsung kitab suci dipahami dengan otaknya. Tidak bisa. Walaupun Taurat di orang Yahudi juga gitu. Ya, mereka mengambil pedoman dari kitab-kitab yang sudah disusun oleh rabi-rabi mereka. Kalau Islam, ulama-ulama kita. Gitu. Ngomong apa? Terlalu panjang. Oke ya. Mungkin itu saja singkat dari saya. Untuk selebihnya saya serahkan kepada Ustadz saya, guru saya, abang saya, Bang Zuma. Oke. Mantap kali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan sedikit ya, untuk membuka mata daripada orang yang selama ini tertidur tapi mulutnya terbuka, mangap. Karena faktor X yang mencederai masyarakat Indonesia yang merupakan pribumi yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi ketika ada orang yang mengatakan pesantren itu adalah sebuah lembaga yang kurang baik, kurang etis, dan pesantren itu adalah sesuatu yang melahirkan individu-individu yang mengakibatkan adanya kerusakan di bumi pertiwi ini, itu adalah orang-orang yang picik dan tidak memiliki ilmu sama sekali. Apalagi kaitannya dengan kitab kuning. Kitab kuning itu adalah kitab yang mengajarkan akhlakul karimah. Di dalamnya ada kitab Safinatun Najah, Riyadus Shalihin, Bulughul Maram, di mana kitab-kitab ini adalah fondasi utama dalam mencetak masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam itu sendiri. Jadi saya hanya ingin katakan begini, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia ini yang pertama kali memberikan peran terpenting dan sangat besar atas kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah pesantren. Pesantren, pesantren, dan pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan dan juga merupakan wadah pengajaran agama yang umumnya dilaksanakan secara klasikal maupun non-klasikal oleh para kiai, oleh para ulama, para ustadz, di mana mereka orang-orang mulia ini tentu kita mengetahui memiliki tugas sebagai pengajar yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu serta nilai-nilai keagamaan kepada peserta didik dan santrinya, ya, di mana menggunakan kitab-kitab yang berbahasa Arab, kitab kuning seperti yang saya jabarkan tadi. Dan tidak terlepas pula terhadap pengajaran-pengajaran umum yang ada di sekolah-sekolah umum yang kita lihat saat sekarang. Nah, kalau kita merujuk kepada sejarah bahwa tonggak keputusasaan pribumi pada masa itu sudah mengakar ke seluruh Nusantara gitu loh. Hampir di semua kerajaan itu ditimpah oleh keputusasaan terhadap kerakusan dan keganasan penjajah. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kekuatan itu tiba-tiba muncul, dibangun oleh satu lembaga yang sangat dahsyat dan luar biasa. Roh perjuangan itu kemudian bangkit dari dalam pesantren itu sendiri. Pesantrenlah yang menjadi pelopor kekuatan roh perjuangan para pahlawan yang ada di Indonesia. Sehingga Anda semua yang bermulut lebar sampai kuping bisa menikmati kemerdekaan di negara ini. Jadi, kita harus memahami, termasuk saya, selama ini para santri, santriwati pondok pesantren banyak sekali menuai nilai-nilai, baik itu ilmu dari segi keislaman maupun ilmu yang sifatnya umum. Jadi norma Islam dari pembelajaran yang didapatkan dalam pondok pesantren, tempat di mana manusia itu dibentuk menjadi insan kamil lah, kalau saya boleh katakan seperti itu. Di mana pembelajaran yang didapatkannya itu jelas tidak terlepas daripada ilmu hakikat, ilmu akhlak,
ilmu agama, ilmu ibadah, ya, tarekat-tarekat yang disampaikan ketika pembelajaran dengan berbagai kitab yang ada di dalamnya, di mana kitabnya itu berbeda-beda, seperti yang diterangkan oleh Adinda Ustaz Tahta tadi. Ada ilmu fiqh, ada kumpulan hadits, ada akidah, ada ilmu syariah, usul fikhi, ulumul Quran, ulumul hadits, ya. Banyak sekali materi-materi yang membentuk pribadi umat Islam yang ada merupakan penduduk mayoritas Indonesia. Artinya, pondok pesantren dengan kitab kuningnya, dengan sistem pembelajaran yang menggunakan kurikulum yang begitu sempurna, itu mengupas lebih dalam dan lebih detail akan ilmu-ilmu agama yang mana endingnya adalah melahirkan individu-individu yang cinta terhadap tanah air. Tidak ada itu lulusan pesantren tidak cinta terhadap negaranya. Karena itu adalah merupakan intisari dari kajian pembelajaran mereka di dalam pondok pesantren itu. Kalau boleh saya sedikit mengupas ya, mengambil perundang-undangan di negara kita ini. Misalnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pasal 30. Di mana di sana dikatakan pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama tersebut sesuai dengan pertautan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai agamanya dan atau menjadi ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan ya, pada jalur pendidikan formal atau non-formal dan informal. Lalu di undang-undang ini juga diatur pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pondok pesantren, dan bentuk pendidikan lainnya yang sejenis. Nah, ini yang saya ingin katakan, bahwa ketika ada orang mencela pesantren, maka saya menganggap orang itu layaknya hidupnya di laut saja. Di laut bagian terdalam. Supaya dia tidak terkontaminasi ya dengan kebenaran-kebenaran yang kemudian ditanamkan oleh pesantren. Karena pesantren itulah kemudian yang mengakibatkan umat Islam di Indonesia ini khususnya memiliki akhlak, memiliki tata krama, memiliki pola hidup yang baik, teratur, dan berkesesuaian. Bahkan dengan pesantren pula, orang non-Islam juga bisa merasakan hidup yang indah di negara ini. Lulusan-lulusan pesantren lah yang kemudian lisannya begitu santun, akhlaknya, perangainya bisa dijadikan sebagai contoh. Lalu bagaimana dengan mereka yang juga mendirikan sekolah-sekolah yang mengaku dirinya penganut ajaran kasih? Lihat basis-basis mereka di negara ini. Apa yang mereka cerminkan? Ilmu apa yang bisa kita lihat? Kita ke pasarnya seluruh jenis binatang di sana ada, yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi negara. Ada semua di sana di pasar-pasar yang merupakan basis mereka. Apakah ini mencerminkan sesuatu yang baik? Dari pola makan saja kita sudah melihat siapa sebenarnya yang mengajarkan sesuatu yang tidak baik di negara ini dan mengajarkan yang baik. Untuk itulah kemudian saya katakan, pada hakikatnya pondok pesantrenlah yang dianggap paling tepat untuk mencetak generasi penerus negara dan juga agama. Ya, ini saya katakan seperti itu karena memang itu faktanya. Lulusan pesantrenlah yang dianggap paling tepat untuk mencetak generasi penerus negara, penerus Islam yang berkompeten di bidang keagamaan dan berkompeten di dalam hal-hal hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Karena negara ini berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, yang mengajarkan kemudian untuk menyembah untuk mengokohkan agar Pancasila itu bisa tegak berdiri adalah lulusan pesantren. Karena lulusan pesantren paham betul apa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak dibuat-buat pemahaman itu. Tidak direkayasa konsep itu. Tidak dibuat rumusan-rumusan yang mencelakai, yang kelihatan nampak baik, tapi isinya adalah hancur, kemunafikan, kekufuran dan kekafiran yang sangat mendalam. Katanya esa. Katanya esa. Katanya satu. Tetapi tiga. Maka yang tepat untuk menjadi penopang tegaknya ketuhanan yang Maha Esa hanya lulusan pesantren. Lulusan sekolah keagamaan di luar sana tidak mencakup itu. Kenapa?
karena mereka memiliki konsep ketuhanan yang memiliki 3 pribadi. Jadi orang sana harus sadar, pesantren lah yang mengajarkan sila pertama itu harus ditegakkan dengan baik. Sementara agama mereka mengajarkan 3 di dalam karung. 3 di dalam 1. Kok 3 di dalam karung? Ya mungkin seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Ya, fenomena yang kita lihat, kenyataan yang ada di lapangan, bahwa pesantren itu adalah menjadi ujung tombak tegaknya ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pesantren dengan kurikulum kitab kuningnya melahirkan individu, pemimpin-pemimpin yang baik, melahirkan santri-santriwati yang bisa ya, bersaing dengan sekolah umum, memiliki santri dan lulusan yang sangat luar biasa, dan bisa mengembangkan negara ini, bisa mempersatukan kemajemukan negara, dan bisa membangun negara Indonesia ini. Hanya karena menjadi TKW, TKI, kemudian mencemooh pesantren, menghina kitab kuning, lantas kemudian itu bisa dijadikan sebagai acuan pembenaran. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan negara Indonesia, Republik Indonesia ini menjadi negara yang eksis, bersatu, ya, damai dalam kemajemukan, dan santun di dalam keberagamaan, hanya melalui pendidikan yang disebut dengan pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh pesantren-pesantren yang ada di sekeliling kita. Demikian untuk sementara dari saya, yang pada intinya saya katakan bahwa pesantren ini adalah satu lembaga yang menjadi unsur utama ya, bisa diraihnya kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan sekolah agama yang lain, bukan sekolah Katolik, bukan sekolah Protestan, bukan sekolah ini dan itu, tetapi pesantren yang menjadi ujung tombak kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan dilanjut. Amin. Silakan Bang. Dilanjut Bang. Silakan Pak Ustadz Tata. Tambahin lagi Pak Ustadz. Ya, mungkin yang mau nambah nanti ada di sini juga ada guru kita ya, guru kami, guru saya khususnya, Ustadz Alwan ya. Masya Allah. Mungkin nanti bisa nambah. Tapi sebelum itu saya hanya menyampaikan bahwasannya sebenarnya yang dikatakan kitab kuning itu karena zaman dulu itu selain Quran dan hadis, ya, itu kan nanti bentuk kitab. Para ulama menulis keterangan-keterangan di dalam Al-Quran dan hadis, itu kan keterangan itu kan tidak ada harokatnya. Ya. Nah itu setiap kitab-kitab, kalau di Jawa ya, kitab-kitab selain Quran dan hadis, itu kan kuning bukunya. Maka disebut kitab kuning. Padahal intinya, selain Quran dan hadis, kalau Quran dan hadis kan biasa diterjemahkan gitu ya. Diharokatin gitu ya. Nah, kalau keterangan Quran dan hadis misalnya tafsir, terus syarahnya hadis, itu kan tidak ada harokatnya. Maka disebut kitab gundul. Maksudnya gundul itu tidak ada rambutnya, tidak ada harokatnya. Jadi santri itu pasti harus tahu baca itu. Nah, setiap kitab gundul itu pasti kertasnya kuning, maka disebut kitab kuning. Bukan cuma fikih, kalau KC kan enggak. Malah dia fokus ke Safinah gitu ya. Padahal enggak. Selain Quran dan hadis yang dipelajari di pesantren, semuanya tentang akhlak, nanti tajwid, semuanya itu kitab kuning. Karena kitabnya itu tidak ada harokatnya gitu loh. Sehingga orang yang membaca itu harus tahu nahwu, syaraf, balaghah gitu. Jadi apa? Kayak tafsir. Tafsir sendiri termasuk kitab kuning karena keterangan di situ tidak ada harokatnya. Hadis juga gitu. Keterangan-keterangan itu gitu loh. Hanya saja karena semua kitab-kitab tersebut warnanya kuning kertasnya disebut kitab kuning gitu. Sebenarnya ini menyeluruh semua tentang hukum-hukum Islam, tentang kitab-kitab yang ditulis oleh ulama di pesantren. Itu kan kitabnya kuning, maka disebut kitab kuning gitu ya. Bukan cuma ke fikih saja seperti yang dikatakan itu kacing, enggak ya. Oke, itu saja dari kami. Monggo Ustaz Alwan ditambah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbalik ya, guru-guru saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru Ndazuma, guru Setata, guru siapa ya, teman-teman. Kalau saya guru karate, ya betul. Aduh, saya tambahkan sedikit saja ya. Jadi saya jadi teringat setahun yang lalu,
Karena ini kan kekisruhan ini kan karena KC sebenarnya. Jadi ketika Tan Paragi memasukkan KC di dalam persaksiannya, hal yang sama itu dia didatangkan kan karena dia terkenal membawa kitab kuning. Waktu itu dia lagi pegang buku Kasyifatus Sajah ala Syarah Safinatun Najah. Dua pertanyaan yang saya lontarkan waktu itu dan dia linglung. Misalnya pertanyaan saya yang pertama, di situ ada dua penulis, ya kan? Pertanyaan saya waktu itu saya masih ingat itu. Ada dua penulis. Pertama adalah Syekh Salim, ya Syekh Salim dan Imam Syekh Nawawi. Pertanyaan saya gitu. Terus dia bilangnya apa? Saya bingung juga ya kenapa ada dua gitu. Maka saya lanjut ke pertanyaan berikut. Tahu syarah tidak? Tahu syarah enggak? Oh saya tidak tahu gitu. Nanti bisa dicek ya di video Tan Paragi. Jadi ini orang jahil yang pura-pura bisa kitab kuning, orang jahil yang pura-pura mengerti tentang kitab kuning. Pada waktu itu saya ingat persis saya katakan kepada beliau seperti ini. Saya bilang sama Tan Paragi. Saya katakan kalian ini masya Allah ya, seperti air susu dibalas air tuba. Tahu tidak kitab kuning itu diajarkan di mana? Kitab kuning itu tidak diajarkan kecuali di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Di Muhammadiyah, meskipun ada pesantren, dia sifatnya lebih merujuk kepada tarjih. Jadi lebih kepada diskusi-diskusi ilmiah, lalu kemudian merujuk ke putusan tarjih yang sudah memang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kalau di NU itu, masya Allah, ya, sekalipun misalnya saya backgroundnya Muhammadiyah, saya sedikit tahu banyak gitu tentang teman-teman kita di Muhammadiyah. Misalnya mereka belajar nahwu itu mulainya dari kitab Al-Jurumiyah. Ya, lalu kemudian untuk sorofnya mereka pakai amsilatut tasrifiyah, yang tasrif itu. Belajar hadis ya, belajar hadis dimulai biasa dari Arba'in Nawawi kalau nggak salah, nanti Ustaz Tata luruskan. Ada ta'lim muta'allim untuk belajar akhlak ya kan. Aqidatul Awam untuk dasar-dasar akidah. Ini buku yang dipelajari untuk kurikulum di pesantren NU. Saya bilang tega kalian ya. NU ini, Nahdlatul Ulama ini menjaga gereja. Kemudian juga NU ini bahkan ada korban yang akhirnya karena ada aksi yang terjadi di gereja, ada korban NU juga. Tetapi apa yang kalian lakukan adalah menghina, memfitnah kitab yang dijadikan oleh mereka ulama-ulama ya, ulama-ulama NU sebagai kitab yang di dalamnya ada radikalisme, kitab yang harus dibuang, kitab buang-buang, besar suaranya aja. Yang penting bisa bercerita saja tanpa perlu lihat latar belakangnya, kemampuannya, kapabilitasnya, kapasitasnya, itu nggak penting. Ya. Makanya yang muncul dari MKC ketika menerangkan tentang Islam adalah lawakan semua. Kalau saya boleh pinjam istilah dari Kanda Gurunda Zuma, mungkin keluar dari pantat ayam. Ya, ini saya masih ingat terus perkataan beliau ini. Dan apa sebenarnya masalah yang terjadi ketika mereka melakukan hal ini? Saya hakul yakin. Kali ini saya ulangi 3 kali. Hakul yakin, hakul yakin, hakul yakin. Ini semua karena mereka itu dijamah roh fulus. Ya, dijamah roh fulus. Tidak ada lain kecuali mereka ini ketagihan dengan uang misalnya. Ketika mereka bicara sembarang, dapat donasi. Bicara sembarang, dapat donasi. Apa saja yang menyenangkan hati orang Kristen, dapat donasi. Padahal dia tidak tahu yang disampaikan ini adalah fitnahan-fitnahan, hujatan-hujatan. Mirip Pak MKC, saya baru lihat video MKC, dia bikin video bantahan dengan saya, katanya tentang kata kutiba. Di sana ada Ustaz Tahta. Dia mengartikan kutiba, diartikan itu bukan berarti diwajibkan. Orang yang tidak tahu bahasa Arab, saya katakan tahu enggak isim majhul itu apa? Dia enggak tahu apa itu isim majhul, dia enggak tahu tasrif. Tapi dia berani mengatakan saya salah misalnya. Tapi yang menarik di dalam video itu di deskripsinya dia katakan bagi yang mampu, yang dia maksudnya ada orang Kristen, bantu saya untuk memberikan kebenaran firman. La ilaha illallah. Jadi inilah penjual-penjual agama yang menurut saya dalam ringkasnya dijual agama ini dengan cara menghujat, menghina. Kemudian sayangnya kewarasan daripada teman-teman kita Kristen ini saya sangat pertanyakan. Tapi saya mulai berpikir lagi, kenapa mereka mau saja terima, mau saja bela pakai kacamata kuda,
Karena mereka terdoktrin dan terdidik dengan seperti itu. Maaf sekali, Asif, saya minta maaf. Ya, makanya mereka percaya ada kelompok yang percaya pendeta bisa usir COVID, ada kelompok yang percaya ada pendeta yang bisa membangkitkan orang mati. Mereka bisa percaya dengan hal itu. Karena mereka percaya ada Tuhan jadi manusia juga. Jadi mereka terbiasa dengan doktrin-doktrin yang akhirnya untuk orang jahil sekalipun mereka harus bisa telan mentah-mentah dan percaya. Jadi mungkin saya terakhir saya katakan tolonglah ya buat nasihat dari saudaramu Muslim ini, kalau ada teman-teman Kristen yang mendengarkan, cobalah angkat sedikit ya, angkat sedikit otak kalian ya, maksudnya derajat otak kalian itu untuk berada di posisi yang objektif. Ya, bisa minimal pilih memilah mana yang baik, mana yang buruk. Kalau misalnya ada orang bicara tentang Islam, lalu dia tidak tahu bahasa Arab misalnya, maka anggap saja dia bicara yang tidak jelas. Dia lagi mengigau, gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa bahasa Arab, kemudian dia menjelaskan dengan ilmiah, maka insya Allah kami umat Islam malah terbuka. Mau dialog ya. Kata Ustaz Tahta, tugas kamu bertanya. Ya, seumur hidup saya tugaskan kamu bertanya. Ya, gitu. Jadi ini umat Islam tidak ada takut ya. Nah, kerap kali mereka tuh bermain dengan isu playing victim. Kalau kami itu bicara Islam nanti kami di penjara. Nggak ada di penjara kecuali kamu berisi dengan hujatan ya. Mengisi itu dengan hujatan, tuduhan yang tidak jelas. Dan kali ini yang mereka tuduhkan ini, si Kace ini, gara-gara Roh Fulus ini, yang dituduh ini para kiai, para santri, para gus, ya, dia sebutnya gus, anak-anak kiai. Ini Masya Allah benar-benar seperti kacang lupa kulitnya, seperti orang yang baik dibalas dengan keburukan, seperti susu dibalas dengan air tuba. Mohon maaf kalau ada silap kata, tolong saya dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kajian ini sebenarnya tentang reaksi keilmuan MKC ya. Sebenarnya saya malas bilang MKC. Tanya aja Bang, itu berapa yang dipelajari di pesantren? Mungkin nggak tahu. Nah itu. Makanya ini untuk memperjelas apakah kitab kuning itu. Begini supaya tahu. Nanti kita lihat bagaimana kalau toh memang terjadi ini, insya Allah terjadi di pengadilan MKC bisakah dengan ilmunya yang ada itu saat ini yang keluar mulutnya seperti trompet trompet rombeng ini, bisa keilmuannya ini bisa mempertahankan dalilnya di persidangan. Insya Allah yakin para ulama-ulama NU akan lebih. Begitu Pak Ustadz. Mungkin lebih dispesifikin apakah itu kitab kuning itu Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Nanti kita ke baju mau itu. Silakan. Gimana? Ada yang mau menjelaskan? Silakan Kanda, silakan. Baik. Silakan Jadi, Pak Ustadz Juma. Iya, nanti ditambahin aja sama guru-guru kita yang lain. Jadi saya hanya katakan begini ya. Di dalam kitab kuning itu yang dipelajari dalam pesantren, agar supaya didengarkan oleh semua orang. Ada 3 bagian daripada kitab kuning ini. Ada hasyiah, ada mat-matan, dan juga ada syarh. Jadi ada kitab komentar atas komentar, teks yang lebih tua yang disebut dengan mat-matan. Nah, ketiga pokok daripada kitab kuning ini itu semuanya adalah bidang ilmu keislaman. Ya, bidang ilmu yang hanya mempelajari tentang tata bahasa Arab atau biasa disebut dengan ilmu nahwu. Ya, nanti coba diluruskan kalau saya ada khilaf. Di sana ada ilmu gramatika bahasa Arab yang biasa disebut dengan kitab Al-Jurumiyah. Nah, ini juga pernah
disorotin sama si Bahlul. Pernah. Terus ada juga kitab tasrif. Jadi kitab bagaimana kemudian perubahan pola bahasa di dalam mempelajari kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu. Lalu kemudian ada juga ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk ilmu hadits atau mustalahul hadits. Lalu kemudian di dalam kitab kuning itu juga ada ilmu yang mempelajari dan memahami tentang suatu hadits. Arba'in Nawawi nama kitabnya kalau nggak salah. Lalu kemudian di sana juga mempelajari tentang fiqh seperti yang disampaikan oleh Ustadz Tahta. Ada Aqidatul Awam, mempelajari tentang dasar-dasar akidah. Ya. Ada Ta'limul Muta'allim, mempelajari tentang akhlak yang kemudian biasanya disebut sebagai puncak daripada ilmu itu akhlak, perilaku gitu loh. Dan di antara semua kurikulum materi kisi-kisi yang ada di dalam kitab kuning ini, tidak ada satupun kalimat yang berbunyi seperti ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, tidak membenci anak-anaknya, tidak membenci saudaranya laki-laki dan tidak membenci saudaranya perempuan, dia tidak bisa menjadi muridku. Saya tidak pernah menemukan ada kalimat ini di dalam kitab kuning. Di dalam kitab kuning juga saya tidak pernah menemukan kalimat yang berbunyi, akan tetapi semua seteruku, semua orang yang berseberangan denganku, yang tidak suka, yang tidak mau aku menjadi rajanya, menjadi pemimpinnya, bawalah mereka kemari, bunuhlah mereka di hadapan mataku sendiri. Saya tidak pernah menemukan kalimat-kalimat seperti ini dalam kitab kuning sama sekali. Ya, saya tidak pernah menemukan ada di dalam kitab kuning perintah membunuh. Bunuhlah seisi kota, bunuhlah siapapun, jangan kau biarkan yang bernapas di dalamnya. Saya tidak pernah menemukan ayat-ayat seperti itu di dalam kitab kuning. Tetapi di dalam kitab yang ditenteng oleh orang yang mulutnya lebar sampai kuping, otaknya secuil, itu bertaburan banyak, bahkan lebih banyak kata membunuh daripada kata kasih. Kalau kata kasih itu hanya ada 2 ayat yang sering mereka gunakan. Tapi kata membunuh, bunuhlah, bunuh, membunuh, bunuh, bunuhlah, bunuh, dan bunuhlah, itu ribuan ayat. Ribuan ayat yang memerintahkan, menekankan bunuh, 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 dan bunuh. Di dalam kitab kuning tidak ada kata-kata seperti ini. Jadi kalau menghina kitab kuning yang begitu indah, yang begitu mengajarkan akhlak, menuntun manusia untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini, itu adalah orang bahlul, dongok, ya, beleng-beleng, baga-baga kuadrat. Nah, kembali saya hanya ingin mengatakan gini. Peranan kaum ulama, peranan para santri dan santriwati, peranan pesantren, dari awal perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah yang agamanya non-Islam. Ya, saya tidak usah menyebut agamanya, tapi Anda semua pada tahu agamanya penjajah ini siapa. Para ulama, para santri, keluaran pesantren, pembina pesantren, di awal perjuangannya merebut kemerdekaan, hingga dapat menikmati suasana kemerdekaan saat ini, tidak dapat diabaikan begitu saja. Tidak bisa dilupakan begitu saja hanya karena mulut-mulut pecundang di luar sana yang tidak ada ilmu. Mereka-mereka inilah yang memberikan keyakinan kepada rakyat Indonesia kala itu. Yang mana pada saat itu harga diri dan martabat selaku pribumi sedang diinjak-injak oleh penjajah yang memiliki lambang keagamaan yang jelas. Dan kemudian dicap sebagai inlander atau bangsa rendahan. Dari pesantrenlah kemudian harkat martabat negara ini terangkat. Dari gerakan perlawanan bersenjata hingga jalur diplomasi, keyakinan akan sahid, ya, yang memberikan keberanian kepada para ulama, para pesantren untuk melawan kaum kolonial penjajah barat yang menganggap dirinya merupakan ras yang lebih tinggi dan lebih unggul daripada pribumi Indonesia. Kita lihat bagaimana kemudian perang di Panegoro. Ya, ada sekitar 130 apa 140 pertempuran yang kemudian melibatkan kalangan pesantren,
dan tidak pernah melibatkan kalangan sekolah di luar sekolah agama, di luar agama Islam. Pahami itu dengan baik. Kemerdekaan merupakan hasil yang nyata, karya yang absolut seluruh bangsa Indonesia dan para ulama dan juga santri jelas ikut andil di mana mereka ini adalah keluaran pesantren semua. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki andil dan kontribusi yang sangat besar bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya belum pernah membaca buku sejarah sekolah-sekolah yang diunggulkan oleh kemudian si mulut besar ini ikut andil dalam perang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagi pesantren, Indonesia adalah martabat harga mati. Ya, harga diri. Memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia adalah harga mati yang harus direbut oleh pesantren dan para pejuang-pejuang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi khususnya umat Islam, para santri dan kemerdekaan Republik Indonesia adalah rahmat Allah seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak pernah dituliskan di situ atas berkat rahmat Zeus, rahmat Theos, rahmat Korius, rahmat Yahweh, rahmat Yesus, tak pernah dituliskan. Tetapi Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini dari mana kalimat ini? Kalimat ini berasal dari kitab kuning tentang Allah, rahmat Allah, berkat Allah, maha kuasanya Allah, itu semua asalnya dari kitab kuning. Suka tidak suka, mau atau tidak mau, ikhlas atau tidak ikhlas, kemerdekaan yang sudah kita raih selama kurang lebih 70 tahun, ya, adalah tidak lepas dari pesan pesantren, tidak lepas daripada keilmuan mereka yang belajar kitab kuning, bukan dari mereka yang menjadi budak di luar sana kemudian masuk ke Indonesia, bisa sedikit bahasa Arab, bisa sedikit bahasa Quran, lantas ngaku-ngaku sebagai murtadin, padahal mereka itu adalah kafir dari sejak lahir. Demikian dari saya para sahabat sekalian. Ya, kesimpulan bahwa kitab kuning tidak mengajarkan sama sekali membunuh seperti dalil yang saya bacakan tadi, tetapi semua manusia yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa ke hadapanku, bunuh mereka di depan mataku sendiri. Saya tidak pernah menemukan ayat-ayat seperti ini dalam kitab kuning. Demikian, silakan dilanjut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini orang panjang umur ini. Sudah 3 hari saya cari-cari. Ayah Hidayat. Amin, haleluya, puji Tuhan. Gimana kabarnya, Bang? Ya. Alhamdulillah. Halo. Ya, halo. Bang Herdi ini kan? Heri. Bang Heri kan? Heri Daya ini. Andrianus kan? Iya. Masih ingat perbedaan antara kitab kuning dengan kitab porno enggak? Yang nyata di dalam kitab kuning itu tidak pernah diajarkan tentang, tidak pernah diajarkan sebagaimana di dalam Ulangan pasal 13 ayat 5. Tidak pernah diajarkan sebagaimana di Yosua pasal 6 ayat 21 dan tidak pernah diajarkan sebagaimana Yosua pasal 8. Putus-putus ya, Bang. Tidak pernah diajarkan Sinyalnya jelek ini, sinyalnya jelek. Iya, sinyal saya jelek lagi. Cuman alhamdulillah orangnya. Oke, diperbaiki dulu sinyalnya Pak Heri. Kita sedang kajian tentang kitab kuning dan mungkin nyambung ke MKC. Tes 1-2 bagaimana dengan yang seperti ini? Nah, ini bagus nih. Ada. Mantap, lanjut. Diulang yang tadi. Perbedaan antara kitab kuning dengan kitab porno itu apa? Kalau kitab porno saya malas untuk mengkaji berhubung ini bulan puasa nanti ada yang ngaceng. Yang penting di dalam kitab kuning itu tidak pernah diajarkan sebagaimana yang ada di dalam Ulangan pasal 13 ayat 5.
maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang. Dan seterusnya, merinding saya kalau bacakan sampai habis. Dan di dalam kitab kuning juga tidak pernah diajarkan di dalam sebagaimana yang tercantum di dalam Yosua pasal 6 ayat 21. Maka tumpaslah dengan mata pedang, lagi-lagi diperintahkan untuk menumpas. Dan di dalam kitab kuning juga tidak pernah diajarkan sebagaimana di dalam Yosua pasal 8 ayat 24. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota dan seterusnya. Merinding saya kalau bacakan semua ayat ini. Sebagaimana di dalam Yosua pasal 10 ayat 28, Yosua pasal 10 ayat 35. Tidak ada. Di dalam kitab kuning tidak ada diajarkan seperti itu. Tidak ada. Belum lagi kalau kita membahas perbandingan antara kitab kuning dengan kitab porno. Sebagaimana permintaan kakanda kita Zulkifli tadi. Bahaya. Bahaya. Marilah kita menikmati sampai pagi karena suamiku lagi di perjalanan. Ahai. Nah itu. Ahai. Ini Bahaya kalau kita puasa. begitu diajarkan ke anak generasi kita, bahaya. Saya khawatir nanti ada netizen ataupun member di sini yang ngaceng. Khawatir saya. Bahaya sekali. Bulan puasa Dan lagi. saya rasa memang pantas ditolong si kece ini. Dia dikasih suatu pelajaran, mudah-mudahan dengan teguran seperti ini dia sadar akan kekeliruan dia. Apa masih bisa Saya sadar juga, orang ini? puji Tuhan, haleluya. Kita doakan semoga dia bisa sadar. Hidayah Allah lah yang berhak. Kita hanya berusaha dan berpikir. Tapi kalau sudah dijama-jama sama Roh Fulus, gimana ceritanya, Bang? Ya. Roh Fulus yang bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah Roh Fulus yang bekerja, maka dunia akan dia jadikan sebagai patokan dan pedoman dan meninggalkan apa-apa tentang akhirat. Masya Allah. Dia. Keduanya pertanyaannya gini juga Bang Heridaya, apakah Roh Fulus ini bisa bikin si CK ini tenang, coba? Saat ini ya. Coba. Keilmuannya yang mohon maaf. Untuk saat ini dia hanya bisa tertawa di dalam kesedihan. Sebesar apapun Roh Fulus itu mengalir, Roh Fulus itu mengurapi dia, sebetulnya dia itu cemas. Saya sudah nonton kok videonya beberapa kali dan saya juga selama saya dalam pengobatan saya juga mengikuti live baik di YouTube yang live maupun rekornya saya ikuti juga. Saya melihat ada kecemasan dan ada kekhawatiran yang sangat mendalam di dalam diri si KC ini. Cuma dia tutupi dengan apa? Dengan cara berpongah-pongah, dengan cara cengengesan. Sebetulnya ada rasa penyesalan di dalam dirinya. Tapi ego dan pulusnya inilah yang lebih tinggi. Orang-orang seperti ini berat. Hanya hidayah Allah Subhanahu wa taala lah yang sanggup untuk melapangkan hatinya kembali sebagaimana seperti biasa kala. Dan memang iya, kalau sudah fulus berbicara, kalau sudah fulus itu merasuk ke dalam sukma seseorang, maka duniawi ini akan dia jadikan raja. Hal-hal duniawi ini akan dia jadikan raja. Dan segala sesuatu yang tentang menyangkut duniawi, dia akan halalkan segala macam cara untuk mencapai itu. Inilah hebatnya Roh Fulus dibanding Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dia masih bisik-bisik. Kalau Roh Fulus dia bekerja nyata. Hijau mata kita melihat, merah mata kita melihat lembaran-lembaran itu. Kalau Roh Kudus kita belum bisa lihat seperti apa. Yang diumpamakan seperti burung merpati itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Kira-kira seperti itulah dulu Karena dari gini, saya. mungkin begini keilmuannya si MKC ini sama dengan Deborah
Fatimah, sedekah, hanya bisa berbahasa Arab, bukan Al-Quran ya, ilmunya saat gitu, mereka itu berkor-kor. Salah satu yang sering dia ungkap, dia memelintir Al-Quran. Salah satunya, kalau Iman Filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai tentang Quran surat Al-Ma'un ayat 4. Silakan Pak Ustadz Juma bisa dibacakan. Ini ya sering ini dipotong-potongin ayatnya. Apa itu, Bang? Wailul Wailul tentang sholat, Bang. Iya. Itu kan sebenarnya Wailul ada musallin. tulisan ya, Bang. Nah, betul. Ini sebenarnya kalau lihat Celaka orang yang kronologisnya sholat. sama dengan sama dengan 212, Bang. Apa kan 212 itu Ahok aja sedikit loh. Ahok nggak ada apa-apa. Ini loh. Apakah nggak berbeda? Coba satu itu belum ke kitab kuning salah satu dasarnya itu di Al-Quran pun dia perintil. Terus yang keduanya gini, Bang, yang saya teliti dari omongan dia. Pertama, di kitab kuning ini lebih dari Al-Quran. Dia bawa Al-Quran itu nggak ada apa-apanya karena kitab kuning. Framingnya begitu. Coba Bang lihat, teliti dan simak. Coba, apakah benar omongan saya, apakah salah? Ini tentang sholat loh. Iya, betul kan? betul. Jadi memframing itu supaya muslim-muslim yang, mohon maaf nih, yang tanda kutip kurang cerdas dalam artian terus kurang iman karena pulus, rok mini. Nah, ini kadang-kadang ya bisa terpengaruh, Bang. Inilah kami di sini di Mujahidin Comment Center ini untuk melindungi para murtad ini. Silakan Bang Juma mungkin tentang yang saya tangkap. Oh, silakan Bang Herdi. Yang saya tangkap terakhirnya terkait masalah rok mini, sehingga saya terpancing untuk memenuhi panggilan daripada permintaan senior kita yaitu M. Zulkifli Abbas, perbandingan antara kitab kuning dengan kitab porno. Nah, di dalam makanya kita tanyakan kepada KC dan para pendukung-pendukungnya, apakah ada di dalam kitab kuning sebagaimana yang terdapat di dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 2, hai anak manusia. Apa? Hai anak manusia, ada dua perempuan, anak dari satu ibu, mereka bersundal di Mesir, bersundal pada masa mudanya di sana. Susunya, Masya Allah, terlalu indah sekali bahasanya. Susunya disentil-sentil. Oh, di jama-jama apa disentil-sentil? Di jama-jama. Bang, kalau yang Bang, itu kalau itu disensor sedikit, Bang. Kirain disentil. Pokoknya yang dengar ada sebetulnya usia di bawah 17 tahun, Bang. Dan kalau dada keperawanannya dipegang-pegang, maksudnya ini sangat berat sekali cobaan seperti ini. Iya, saya selalu berharap agar malam Jumat segera tiba kalau membaca ayat ini, puji Tuhan. Kalau Amsal 7 ayat 18 ada nggak di kitab kuning, Bang? Marilah kita memuaskan nafsu birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asrama. Asrama apa asmara? Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Karena suamiku tidak ada di rumah, dia sedang live di channelnya Zulkifli Abbas. Amsal 7. Setelah saya bacakan ayat-ayat tadi, langsung saya dipanggil sama istri saya. Masuk kamar. Jangan. Oh, malam belum tiba katanya. Masya Allah. Makanya, jadi tidak ada ya kayak Amsal ini ya di dalam kitab kuning nggak ada ya? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Ini kalau kita lihat ini, Bang, kita jujur menyikapi ayat ini, kira-kira ada manfaatnya nggak buat generasi
generasi Indonesia, generasi muda Indonesia. Marilah kita menikmati sampai pagi karena suamiku lagi di jalan. Bagi tante-tante girang ataupun tante-tante yang mencari kepuasan, ayat ini sangat bermanfaat untuk mendukung profesi. Nah, makanya karena itulah saya nggak mau menjadi tante-tante. Halo, ada Aki Sugi suaranya ini. Iya, betul. Nah, sekarang gilirannya Ustaz Kangen saya sama Sugi, guru kita nih tentang kitab kuning nih. Hujatan daripada jadi mereka pas di saat dirazia oleh Satpol PP, maka mereka akan berdelik dengan kami sedang mempraktikkan dalil kitab suci. Kalau Anda ingin merazia kami, maka tolong kami revisi itu kitab suci supaya kami tidak mempraktikkan sebagaimana yang diajarkan oleh kitab suci. Itu delik mereka. Ini manfaatnya salah satu manfaatnya. Itu membaca itu Mas Heri. Jangan. Ya. Dihentikan untuk membacanya. Ya, jangan terbatal kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ya udah saya Aki Sugi, sahabat. Aki Sugi masuk. Saya mohon maaf pamit dulu buka kita saya terpaksa untuk pamit karena di sini sudah mau menjelang buka. Sama. Mohon maaf sekali saya mau pamit Aki Sugi. Dengan segala hormat, saya berterima kasih di kesempatan yang sangat singkat ini saya diberi kesempatan untuk ngoceh sengoceh-ngocehnya. Tapi sebelumnya saya tanya sama 3 kali lah saya baru masuk udah ditinggal. Mau buka lagi Sugi. Kalau di tempatnya saya sudah Gurunda Sugi kan masih sejam lagi. Iya, dilanjut betul, aja Bang. Kita dekat. Dilanjut Bang. Materinya adalah kitab kuning. Masih 1 jam lagi ya di sini. Ya, silakan kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum Ustaz Juma. wabarakatuh. Kalau Ahi Sugi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam setengah lagi. Silakan Ustaz Juma untuk berbuka untuk wilayah bagian timur sana. Selamat berbuka. Mudah-mudahan amal ibadah kita terus istiqomah. Amin. Silakan Pak Ustaz Sugi. Pak Ustaz Sugi begini, Pak Ustaz Sugi ini tentang dan keilmu Bang Wan di Mutiu tentang keilmuan si MKC ini, Pak Ustaz. MCK dan apa MKC? Saat ini MCK. Ya itu Pak Ustaz. Jadi tadi apakah kitab kuning dan sudah dijelaskan oleh Ustaz Juma bersama Ustadz Tata di sini pun, dan mungkin akan ditambah sama Ustadz Sugi. Silakan Ustadz Sugi. Ya seperti yang kita ketahui ya mengenai kitab kuning itu ya tidak seperti yang digembar-gemborkan si KC lah, berisi tentang ajaran teroris, ajaran ngebom. Nggak ada seperti itu. Kitab kuning itu ya isinya tentang fikih, toharo, ya, tentang syariat seperti itu. Dari mana bisa justru saya heran ketika kitab kuning ini dikatakan belajar kitab kuning ini jadi teroris. Lah sedangkan siapa namanya Kapolri aja menyuruh anggota-anggota polisi itu untuk menggalakkan untuk membaca kitab kuning yang tujuannya untuk menghalang paham-paham radikal itu kan gitu. Nah, yang tidak pernah menjadi Islam saja tahu loh, ya seperti Kapolri itu tahu. Nah ini yang aku pernah jadi Islam kok begonya setengah mati gitu loh, mengatakan kitab kuning itu bisa jadi menjadikan orang menjadi teroris. Dan yang lebih lucu lagi juga apa yang dikatakan MKC itu bahwa orang Islam itu sholat menuruti kitab kuning, mengikuti kitab kuning. Ini kan ya suatu kebodohan. Padahal jauh sebelum ada kitab kuning, sholat 5 waktu itu sudah dijalankan pada masanya Rasulullah SAW. Jadi kitab kuning itu kumpulan ya dari hadis. Iya, rangkuman. Karena kalau kita langsung mengacu kepada hadis itu sendiri loncat-loncat nanti. Ya.
ada yang di sana, ada yang di sini, gitu. Jadi dirangkumlah oleh para ulama itu. Seharusnya berterima kasih dengan adanya kitab kuning itu. Kita nggak perlu repot lagi cari hadisnya ke sana kemari. Kalau baca kitab kuning langsung, oh ini bab-babnya sudah jelas di sini, kan begitu. Oke, itu saja yang saya sampaikan akhir. Saya tambahin ya, boleh? Saya tambahin. Ya, silakan. Mungkin bentar Pak Iman, nanti tambahin ya. Mungkin ini intisari, maksud kalau di matematika ya kayak rumus lah supaya kita bukan, membaca. Jadi itu Gimana? kompilasi dikumpulkan. Iya, jadi, betul. Misalnya kayak misalnya kayak Bulughul Maram itu kebanyakan fikih tentang toharo, tentang sifat bab air, sholat, itu toharo. Itu Bulughul Maram. Kemudian ada Riyadhus Shalihin, itu kebanyakan tentang akhlak Rasul, sama Ambiyatul Akam itu tentang yang Riyadhus Shalihin itu tentang sifat sudah dikompilasi sama ulama-ulama kita ini loh. Kalau mau belajar fikih bukunya ini, kalau mau melihat tentang sifat akhlaknya Rasul ini, yang lebih spesifik lagi tentang apa lagi sama ulama-ulama sudah dikompilasikan, sudah dikumpulkan, jadi enak, sudah kayak indeksnya. Jadi kalau di kitab apa tuh istilahnya, kalau di buku itu kan, kalau sekarang kita searchingnya lah, kalau misalnya sudah sekarang itu searching, saya mau nyari yang ini, ya udah langsung otomatis ke kitab ini. Betul. Ya betul, Bu. Kompilasi. Jadi gini, kalau ini lebih mempermudah untuk pencarian, searching kan pencarian. Misalkan akhlak di mana, kita buka akhlak, di mana tentang akhlak Rasulullah, ya kan begitulah. Nah, tapi kita tentang keilmuan ini coba kita sandingan dengan keilmuannya si MCK ini. Jadi salah satunya saya yakin MCK belum pernah baca kitab kuning kalau begitu. Pasti saya pastikan, kalaupun baca baru lihat sampulnya, jangan-jangan belum pernah baca dalamnya, ya kan? Ya, walau bisawab lah. Tapi kan gini, ini makanya kita coba kaji di luar peradilan lah, karena dia kan sudah dilaporkan oleh ulama-ulama NU di Jawa Timur. Bukan kami loh. Di sini harus garis bawah ya, Iwan Villa. Langsung fitnah-fitnahnya saja, biar gak kayak ngobrol ya. Langsung fitnah-fitnahnya gimana gitu. Nah, itu betul, Bos. Jadi satu, supaya ini garis bawahi, bukan kami yang melaporkan atau debater Muslim yang ada di Mujahidin Comment Center ini, bukan. Salah satu ulama-ulama, kumpulan ulama di Jawa Timur. Nah, fitnah-fitnahnya sering, salah satunya kitab kuning. Terus kedua tentang Al-Quran, tentang sholat. Al-Ma'un ayat 4 itu. Sampai 5 ya, Pak Ustadz, harusnya dibacanya sampai 5. Ayat 3. Al-Quraish ayat 3. Terus sering juga dibawa soal ada salah satunya bahwa kitab kuning ini mengajarkan kekerasan atau teroris radikal, dia bilang. Inilah salah satu, itu yang harus digarisbawahi. Tolong Ustaz kata di komentari soal hal ini yang fitnah barusan itu. Oke, pertama Al-Ma'un ya. Itu Al-Ma'un itu justru itu untuk kita, biar kita itu bisa hati-hati dalam sholat gitu loh ya. Makanya fawailul lil musallin kan gitu. Maka celakalah orang yang sholat. Nah, di sini apa? Yaitu orang yang alladzina hum an sholatihim sahun, gini. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Maksudnya sahun di sini Ibnu Abbas mengatakan ini sholatnya orang munafik. Gitu. Jadi sahun di situ orang yang misalnya masuk waktunya sholat, dia tidak sholat. Nunggu nanti. Akhirnya ketika hampir maghrib, misalnya asar ya, asar itu jam berapa? Misalnya jam 15 misalnya. Nah, dia itu santai main Zoom. Tiba-tiba lihat jam kok hampir maghrib. Nah, ini maksudnya sahun di situ. Jadi kita umat Islam itu jangan sampai mengulur-ngulur waktu sholat.
Walaupun dia sholat. Jadi sahun di situ memang sholat, tapi selalu mengakhirkan waktunya sahun. Gitu ya. Nah, makanya diibaratkan, disamakan dengan sholatnya orang munafik. Karena orang munafik itu, dia sholat tapi malas gitu loh. Nah, orang-orang yang mengulur sholat ini waktu, itu kan termasuk orang yang sholat yang malas berarti. Ya, nanti aja, berarti kan malas. Maka, nah ini ibaratkan orang yang munafik gitu ya. Yang kedua, ini aneh kalau pesantren dikatakan justru dengan adanya pesantren, ajaran kasih pesantren itu. Akhlak, bagaimana hablum minallah wa hablum minannas, hubungannya kita dengan Allah kepada manusia. Manusia ini apa? Kita sayangi semuanya. Kecuali nanti ada kafir harbi. Kafir harbi itu seperti Belanda dulu. Gitu loh. Kalau kita tidak memerangi mereka, mereka yang memerangi kita. Nah, ini baru namanya kafir harbi. Kalau ke kafir dimi, mustakman, gitu ya. Maka kita harus bersosial dengan baik. Nah, ini kita kan tahu dari pesantren kayak gitu itu. Dan ingat, tidak ada orang yang alim agama kalau tidak pesantren itu gak ada. Coba cari di YouTube itu. Kalian kagum ke ustadz siapa? Pasti mereka itu jebolan Libya, Mesir, Maroko, Al-Azhar, Mekah, Madinah. Atau tidak pernah ke sana tapi di Jawa. Misalnya kita Gus Baha ya, di Jawa Tengah ya, Al-Anwar itu ya. Nah, semuanya itu pasti santri. Apakah mereka pernah kasar omongannya? Tentang non-muslim? Gak ada kan? Gitu loh. Karena memang ajaran kasih di sana itu, pesantren itu. Maksud kasih gimana? Diajarin akhlak. Ya, akhlak kita, jangankan ke semuanya. Akhlak ke diri kita sendiri, ke orang lain, tetangga. Siapa tetangga itu? Dalam Tasirul Holak, 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Wajib kita berbuat baik dengan mereka. Kepada ibu, kepada guru, kepada teman, kepada yang lebih tua. Ini diajarin semua sehingga berakhlak. Tiba-tiba kok langsung diserang kayak gitu pesantren itu ya. Nah, kadang-kadang mereka itu gini, hebatnya Pak, orang NU hebat, gereja dijaga misalnya. Padahal mereka minta tolong karena cuma apa? Karena kalau mungkin ya, kalau polisi kurang disegani oleh orang-orang. Tapi kalau misalnya banser, ditakutin. Karena ada di sebagian daerah seperti itu, minta tolong ngemis-ngemis. Ditolongin beneran, karena memang apa? Hablum minannas ya. Sesama manusia bersosial dengan baik. Nah sekarang tiba-tiba tidak ada apa-apa menyerang pesantren. Coba, ya. Padahal ini kan keliru, saudara. Nyerang keliru ini. Dulunya merasa membela, dibela. Ya. Nah sekarang tanpa salah apa-apa diserang gitu. Ingat, pesantren itu di Sulawesi, di Kalimantan, Sumatera, terutama di Jawa itu ribuan. Itu loh. Andaikan mereka tahu, coba. Ya, saya cuma, anggaplah pesantren saya, tapi saya tidak mau cerita. Itu berapa juta kalau dikumpulkan itu. Karena per tahunnya itu, apa ya, satu pesantren 20.000. Ya. Nah ini udah 300 tahun berdiri, coba. Apakah tidak sakit hati mereka alumni-alumni gitu. Atau di pesantren yang lain di seluruh Jawa misalnya. Karena di Jawa itu hampir setiap desa ada pesantren. Mereka tidak ngurus kalian. Ya. Tapi kalian langsung nyerang kayak gitu. Coba, apakah tidak marah kalau pesantren harus dibubarkan apa coba? Ini kan padahal kami diajarin berakhlak ya. Nah, jangankan ke sesama muslim, ke non muslim saja asalkan bukan harbi, kita harus menghormati mereka. Itu diajarin di dalam pesantren itu. Dan kitab-kitab kuning itu juga kami pelajari karena memang untuk memahami Al-Quran dan hadis harus tahu kitab kuning. Kan gitu. Makanya kita bertahap belajar umur-umur yang 7 tahun. Fikihnya Safina. Lalu nambah umur lagi Sulam Taufik. Nambah umur lagi Fathul Qorib. Nambah umur lagi Fathul Mu'in. I'anatu Talibin. Sampai syarat-syaratnya. Hadis juga gitu. Ya, umur 6 tahun Arba'in Nawawi. Nambah umur lagi 2 tahun Bulughul Maram. Nambah lagi umur Riyadhatus Shalihin. Nambah lagi umur 20 ke atas hadis Bukhari. Nambah lagi umur syarahnya hadis Bukhari apa? Fathul Bari. Ya, begitu juga nahwunya, mulai dari Jurmiyah, ya. Terus lagi nanti Alfiyah, Ibnu Aqil, semuanya diretap. Semua kitab tentang Islam karena Islam itu al-yauma akmaltu lakum, sudah sempurna.
Sehingga kita harus pelajari semuanya tentang Islam itu. Kalau sudah tahu semua, silakan seumur hidupnya bertanya, kan gitu. Enak gitu loh ya. Karena apa? Karena kita itu menguasai Quran, hadis bukan cuma terjemahan. Tapi dengan per kalimat itu tahu, ini maksudnya apa ini. Kalimat ini apa? Tahu. Hanya di Islam yang seperti itu. Makanya Islam itu ditanya apapun, ya jelas itu jawabnya, dalilnya. Oh, hadis nomor ini 3.400, itu kan jelas kan. Coba kalau saya nanya dengan KC, ya, siapa Tuhanmu, mana ayatnya, mana dalilnya? Tidak mungkin bisa. Tuhan aja dia tidak punya dia. Ya, cuma imani saja kan gitu. Terus kitab, saya tantang dia pakai Bibelnya kalau dia berani, ayo, kan gitu. Ya, tidak mungkin berani dia kan gitu. Kan memang tidak jelas. Kitabnya itu KC itu tidak paham kitabnya sendiri. Apalagi kitabnya saya. Gitu loh. Sehingga kalau mau debat udah usah ke Islam. Ya, kita tantang kitabnya sendiri, Bibelnya sendiri. Berani nggak dia? Tidak mungkin berani. Gitu ya. Ya mungkin ngomong apa ini kok nyasar-nyasar. Oke. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, Ustaz. Itulah salah satu fitnah-fitnah, salah satu loh, bukan satu-satunya ya. Dari fitnah-fitnah si MCK ini. Saya nggak mau MKC karena dia pakai Muhammad. Ini buktinya apakah betul namanya Muhammad itu betul nggak? Kalau alam bisawab, kita lihat identitasnya juga di rekeningnya dia. Sudah tahu dan tempatnya pun daerah Jawa Barat, ya, daerah perbatasan Cianjur, Bandung Barat lah ya. Bang Wan, noise Bang Wan. Itu yang pertama. Yang keduanya silakan Iwan Villa menilai sendiri bagaimana perkataan dan kami sarankan di sini nggak usah masuk ke channel-channel mereka. Kata Pak Ustadz Sugi, gimana Pak Ustadz Sugi? Pak Ustadz Sugi? Halo Pak Ustadz Sugi? Pak Iman? Pak Imanes? Mungkin lagi persiapan buka puasa. Oh silakan. Mungkin ada yang mau nambahkan lagi tentang kuning yang sering diputar-putar oleh CMKC ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Oh sih nggak apa-apa. Oh silakan. Silakan. Lanjut Pak Peta. Pak Yusuf di handle sebentar ya Pak Yusuf. Saya nyiapin dulu ini. Pertama-tama izinkan kami melakukan buka puasa untuk Oke, Bang. Halo, Bagan? Lanjut Ya. Pak Peta. Silakan dilanjut. Silakan Pak Peta, silakan Pak Peta. Silakan, Pak Peta. Kita kan di sini sekalian menemani ini Pak Peta. Sekalian menemani teman-teman kita yang di Lepet juga untuk berbuka puasa. Nah, di sini kita membahas tentang meme kucluk gitu. Ya. Si KC ini yang saya sempat dia pelintir-pelintir. Oke, lanjut Pak Peta. Bagaimana tanggapan? Saya sempat tadi mendengarkan dari channelnya Ban Dedi Wijaya tentang ada beberapa hal. Yang pertama, dia mengatakan bahwa saya ini tidak menghina. Itu menurut dia, ya. Tetapi saya menyampaikan kebenaran. Itu yang pertama saya mau sanggah. Kenapa dia mau menyampaikan kebenaran sementara keyakinan mereka berbeda dengan kami? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mencoba mengkorek-korek tentang kitab kuning. Apakah mereka paham dengan tentang kitab kuning itu? Ya. Yang kedua, selalu diangkat masalah Nabi Muhammad tidak menyelamatkan. Itu dari mana dasarnya mereka? Ini semua penyesatan-penyesatan. Inilah yang membuat Muhammad KC ini kelimpangan di dalam Pak Peta, interupsi ya. sedikit. Teman-teman kita yang di live chat maupun yang di sini sepakat jangan dipakai kata Muhammad gitu Pak Peta. Langsung panggil KC aja. Nah, mohon maaf Pak Peta ya. Saya ralat itu MKC ya, bahwa
apa yang dilakukan oleh MKC itu adalah itu nalar pribadinya mereka, pribadi dia. Dia tidak mengerti dan mengetahui tentang sedikit pun tentang Al-Quran maupun hadis ataupun kitab kuning. Jadi kepada teman-teman netizen di live chat ataupun di YouTube, saya harapkan bahwa apa yang dilakukan oleh MKC itu adalah asumsi pribadi yang dibuat sebuat sendiri. Tidak ada kebenaran. Dia mengkoreksi Al-Quran, tidak punya ilmu Al-Quran. Dia mengoreksi hadis, tidak ada ilmu hadisnya, apalagi namanya kitab kuning. Kitab kuning itu sangat dibesarkan di kalangan pesantren, menjadi dasar untuk memahami Al-Quran dan hadis. Karena para ulama kita dulu telah menjelaskan hal itu. Itu hanya seperti itu. Di samping itu juga, ini ada kompor lagi nih, si Manubulu. Ya, si Manubulu itu mengkompori. Kalau memang Manubulu orang yang berpendidikan, tidak usah Anda mengkompori seperti itu. Sampai mengatakan bahwa anak kecil itu yang melapor-lapor. Itu ada jalur hukum. Kalau ada namanya pelanggaran, ada namanya suatu tindakan, alangkah tidak baiknya kalau kita tidak melaporkan sesuatu yang kita sudah tahu bahwa itu salah, apa kita harus melakukan tindakan sendiri? Nah, dia mengatakan bahwa dia akan di kantor. Saya yakin dan percaya rekan-rekan di JCC ataupun di YouTube Islam lainnya akan mengkantor, tetapi tidak menggugurkan untuk kita laporkan. Karena itu sudah menyangkut masalah memasuki ranah privasi orang-orang Muslim. Jadi saya sangat berharap kepada saudara-saudara yang ada di live chat di YouTube ataupun netizen, silakan Anda berpikir jernih. Ya, Muhammad KC tidak punya ilmu apa-apa tentang Al-Quran, hadis dan sebagainya. Ya, itu aja barangkali. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau bahas di Room Hebrew, yang mau ikut, ayo kita ke Room Hebrew kalau yang mau. Oke. Nah, jadi siapa yang mau membahas bahasa Ibrani atau Hebrew? Ada satu kritik teks nih. Ada satu lagi ada Akhi Suaib, silakan ke sana. Nah, di sini di room kita melanjutkan tentang pembahasan MKC ya, gitu ya. Silakan kalau mau yang ikut ke room Hebrew ya. Oke. Ya, saya baru eksperimen. Ada eksperimen. Ada dari siapa lagi yang pengen menanggapi? Oke, nanti saya gabung Bro Soeb ke room Hebrew ya. Ustadz Sugi bagaimana? Ada tanggapan Ustadz Sugi? Bang Bambang Martapura nih juga nih. Gimana tanggapannya Bang Bambang? Waduh, semua pada ini ya, pada silent ya. Bang Orsini Osman, ada tanggapan? Ya, saya mau menanggapi dikit aja nih. Boleh, silakan. Boleh, silakan Bang, silakan. Tidak ada suaranya. Bang Orsini Osman, Bang. Tukang jualan buahnya itu sebelahnya itu dijelekin produknya gitu. Berarti kayak gitu. Karena dia isinya tuh hanya ujaran kebencian aja tuh dari yang keluar dari mulutnya itu. Fitnah ya kan, tidak ada keselamatan dari Muhammad. Dia nggak tahu Nabi Muhammad itu loh yang pertama kali yang akan buka pintu surga gitu loh. Ya kan? Dan umat Islam nanti akan masuk surga semuanya bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu ada hadisnya. Nah, terus mengenai katanya umat Islam percuma sholat, ya kan? Dan hubungan dengan ayat Al-Quran yang tadi itu, tujuannya ya supaya itu umat Islam tuh nggak usah sholat gitu loh.
kan. Tapi dia memang tujuannya hanya memelintir ayat Al-Quran aja, membuat fitnah sana sini tentang Nabi Muhammad tidak bisa memberikan keselamatan, bla 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 bla. Ya saya tahu lah jalan pikiran dia tuh ke arah mana. Tujuannya hanya apa ya, mendiskreditkan Islam gitu. Apalagi dia menyerang kitab kuning itu, wah, udah terlaluan itu. Tunggu aja nanti serangan balik dari para ulama NU kan. Paling gitu aja, Bro Yusuf. Tanggapan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Osman. Silakan Bang Bambang, bagaimana sebelum buka puasa itu di daerah Kalsel ada tanggapan sedikit seperti itu. Lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya saya bilang sih gini, MKC sih dia kalau dalam kapasitasnya dia berbicara tentang kitab kuning, dia itu nggak ada ilmu. Nggak ada sama sekali dia. Karena kalau ini aja loh, kalau nggak percaya diadu aja lah MKC sama mualaf sudah bahas tentang Al-Quran gitu loh, sama anak yang baru TK. Maksudnya kan kalau mualaf itu kan anak yang baru TK itu, diadu aja lah sama dia lah. Nggak bisa dia jawab gitu. Dia cuma intinya tuh cuma kebencian gitu loh. Dan orang-orang seperti ini sering saya jumpai dulu gitu. Itu saja sih dari saya. Ini soalnya sudah buka puasa di sini soalnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sembari teman-teman yang lain juga masih live streaming, maka ya saya tadi udah berbuka barusan juga, ya meskipun minum air putih gitu. Ya mungkin saya temani dulu ya, biar semua nggak putus gitu. Saya cuma ingin menegaskan aja apa yang dijelaskan oleh teman-teman tadi. Nah, jadi tadi siapa ya Bang Osman? Itu padahal udah saya jawab juga tentang Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Udah berulang kali saya ulangi itu sebenarnya. Tapi mereka itu ya sumum bukmun umyun ya. Jadi buta tuli bisu gitu. Dijelaskan sekali nggak mempan, dijelaskan 2 kali juga kagak mempan gitu. Jadi mereka di sini bisa kita bilang hanya mencari untuk menyerang Islam gitu. Tapi tidak bisa. Oke lah, mungkin saya akan jabarkan lagi sedikit hadis tentang keselamatan yang dijamin oleh Nabi Muhammad itu. Karena seluruhnya umat Nabi Muhammad itu akan masuk jannah. Dia dari hadis Abu Hurairah itu, Bang. Ya, lanjut. Di situ kan an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba gitu. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kullu setiap sebenarnya. Kullu itu setiap artinya. Ummati setiap umatku, seluruh umatku yadkhulunal jannah. Artinya akan masuk surga. Illa man aba. Artinya kecuali orang yang enggan, kecuali siapa yang enggan gitu. Man itu kan siapa. Nah, artinya di sini seluruh umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga, kecuali yang enggan. Udah dijelaskan juga berapa kali itu. Ya, tapi ya mereka tadilah sumum bukmun umyun fahum la yarji'un gitu. Jadi mereka itu buta tuli bisu gitu. Nah, kalau kita membahas kitab kuning ya sedikit tanggapan dari saya kali ya Bang ya, karena saya belum ada menanggapi ini. Mohon izinnya sebentar. Kitab kuning itu adalah sebuah istilah sebenarnya yang dijelaskan seperti Ustadz tadi. Bukan berarti kitabnya warna kuning atau kertasnya warna kuning. Itu adalah istilah gitu. Nggak ada hubungannya dengan syariat Islam. Kalau masalah kitabnya berwarna kuning. Cuma kebetulan saja disebut kitab kuning karena itu istilah. Nah, kitab kuning ini seperti yang dijelaskan oleh Bang Juma tadi. Dia ada 7 bagian. Apa aja bagian itu? Meliputi tafsir, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab. Bahasa Arab ini kan juga terbagi-bagi lagi. Jadi ada nahwu, ada sorof, ada balaghah di situ, ada arud.
Jadi banyak kitab kuning itu. Ya, si Aceh cuma mengenal Safinatun Najah. Apa itu? Kitab yang dipelajari oleh anak madrasah gitu. Tentang fikih, toharoh, rukun Islam, rukun iman. Cuma itu yang Aceh tahu. Sisanya nggak ada yang tahu. Ya. Dibaca Arab gundulnya pun dia nggak bisa gitu. Nggak paham. Jadi kalau membahas masalah kitab kuning, biasanya ya memang kitab kuning ini identik gitu dengan anak-anak santri, pondok pesantren. Jadi ya kitab kuning ini seperti yang dikatakan Ustadz Tahta tadi, itu adalah penjelasan-penjelasan. Nah, yang mana di situ meliputi ilmu-ilmu di dalam Islam, seperti yang dikatakan oleh Gurunda Juma tadi. Jadi kita perlu juga sebenarnya mempelajari kitab fikih, kitab kuning ini, kitab akidah. Sebentar. Ate saya. Oke, saya lanjut. Di situ di kitab kuning itu bisa kita bilang sebagai peringki gitu. Peringki tentang apa yang ada di dalam Islam, tentang syariah-syariah Islam. Seperti coba kita lihat, kalau kita ingin mempelajari bahasa Arab, kita mempelajari kitab Jurmiyah. Nah, di situ kan ada tentang nahwu. Terus kitab tasrif. Nah, di situ kan menjelaskan tentang sorob. Sorob di situ tentang isim-isim, tentang perubahan kata di dalam bahasa Arab gitu. Jadi memukul, dipukul, terpukul. Nah, itu ada kaidah sorofnya gitu. Perubahan kata itu. Nah, lalu tentang kitab hadis yang tentang mempelajari matan, Abul Wufrud, kan di situ semua. Jadi kalau kita ringkikan ini ya bisa dibilang seperti Bang Imanes tadi katanya hanya membaca sampulnya tapi isinya nggak tahu gitu. Kalau si Aceh ini. Oke, silakan Bang. Ada yang mau ditambahkan dari Ikhwan Fillah yang di sini? Ya, saya satu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya cuman gini ya. Semoga aparat segera menindaklanjutin laporan ini. Jadi kita bisa secepatnya melihat pembuktian dia di pengadilan. Apa yang dia utarakan bahwa kitab kuning itu merupakan ajaran teroris. Itu aja dari saya. Kita bisa sesegera mungkin melihat pembelaannya si Kaci atas ucapan dia sendiri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah provokatifnya si MCK nih, MKC nih. Provokatif dia omongannya. Coba Anda lihatlah, apa betul? Insya Allah enggak. Terus yang kedua, channel-channel atau misalkan debater dan channel-channel Kristen sana, kalau debat main lapor. Yang melapor bukan debater loh. Ini supaya Iwan Fillah tahu ya. Para ulama, kami tidak akan selama diskusi bentae, kami akan menghormati Anda. Itu aja. Ini Manubulu kalau memang berani Anda yang pendeta top akan masuk ke sini. Manubulu, era AK, mana lagi? Siapa lagi coba? Banyak berani ya masuk ke sini lah. Bahkan di sini banyak untuk diskusi, berdiskusi dengan elegan, gitu. Dan terus terang aja kita pengen tahu akhirnya apakah ilmuwan si MCK ini betul yang disanjung-sanjung oleh umat Kristen. Sebagian ya, silahkan. Kita akan pengen, insya Allah, itu aja. Ada yang ditambahkan lagi yang lain? Silakan. Gini Bang, andai abang yang lainnya lagi sholat, ya mungkin kita tanya jawab dari kita dulu, karena yang lainnya juga fokus berbuka gitu. Oke, buka aja Bang seksi pertanyaan Bang dari teman di sini, di Zoom maupun di channel Bang Yusuf, channel saya, yang ZCC channel,
channel Basin channel, Zulfikar channel, Zulkifli M. Abbas, siapa lagi ya? Bang Wan, silakan. Ya mungkin dari pertama saya dulu ya di channel Penegak Islam. Kenapa katanya nggak bahas Al-Quran? Nah, jadi kalau jawaban saya sebagai admin Penegak Islam, kenapa nggak bahas Al-Quran? Karena saat ini yang kita bahas pertama memang berbeda tema gitu. Terus Al-Quran itu terlalu suci kalau dibacakan untuk kalian yang di luar Islam. Kenapa? Al-Quran itu bukan rasis gitu. Al-Quran itu adalah firman Allah. Jadi kenapa kami tidak membacakan atau tidak membahas tentang kitab Al-Quran? Karena memang berbeda tema. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran terlalu suci. Ya, jadi buat apa membacakan kepada kalian yang di luar Islam? Jadi saya ambil peribahasa bagaikan mengalungkan mutiara kepada babi gitu. Jadi nggak ada gunanya. Al-Quran itu menyuruh untuk berpikir ya, bukan untuk dibahas. Paham? Itu yang di channel saya. Oke Bang, mungkin dari Bang Yans ada tanggapan nggak kenapa katanya tidak membahas Al-Quran? Oke. Iwan Villa, mungkin kenapa kita membahas Al-Quran? Bukan kami tidak pernah ingin membahas Al-Quran. Sering di sini ada kajian Al-Quran khususkan untuk kajian Al-Quran. Karena yang dikaji saat ini adalah beberapa tema hanya kitab kuning dan hanya beberapa ayat Al-Quran yang sering dipelintir oleh MKC ini. Jadi untuk Al-Quran yang mau kajian Al-Quran banyak di sini, silakan nanti tiap Senin, Selasa ya, dan malam Jumat biasanya. Silahkan. Tapi untuk saat ini kajian kenapa nggak ke sana? Benar Pak. Pertama, kami sangat riskan yang tidak berilmu. Saya pribadi, mungkin ilmunya hanya sebesar biji sawit tentang Al-Quran. Sangat kami ketakutan, takut salah. Kalau takut benar mungkin nggak akan mungkin takut benar ya, karena keilmuan kami yang kurang. Silakan Bang Yusuf. Nah iya, seperti motivasi dari Bang Yans tadi ya, Ikhwan Fillah semuanya yang menyaksikan live streaming ini, mari kita belajar Al-Quran gitu. Umat Muslim belajar Al-Quran. Jadi semangat belajar Al-Quran itu motivasi dari Bang Yans. Karena takut salah gitu. Kok kitab suci kalau kita memahaminya secara amburadul kan susah seperti itu ya. Jadi kita memang harus belajar seperti apa yang dikatakan Bang Yans tadi. Nah, di sini pun kita di room ini, di Zoom ini, di JCC ini kita mengadakan tentang pembelajaran Al-Quran gitu. Nah, pembelajaran Al-Quran setelah tarawih itu kalian bisa masuk dan grupnya pun juga ada. Nanti adminnya masing-masing, admin channel masing-masing boleh memberitahu kepada penontonnya ya yang saat ini. Nah, sekarang saya membacakan Bang Yans di channelnya Bang Zulkifli M. Abbas, Gurunda Juma. Itu dari silakan. Dari Maryam Al-Hadad gitu. Yang menarik bagi saya di sini dia bilang, tapi yang bikin ana jengkel katanya tuh, kok penista Islam ditindak sangat lambat gitu. Tapi ketika ulama kepolisian bisa cepat. Nah, ini bagaimana tanggapan kita? Karena kita kan di sini Bang Yans sebagai benteng pemurtatan, terus banyak apologet muslim di sini, seharusnya kita bertindak lebih cepat daripada polisi gitu. Karena kita melindungi umat Islam dari pemurtatan. Nah, ini bagaimana kira-kira tanggapannya? Silakan Bang Yans. Oke, begini, Iwan Villa, ada beberapa pelaporan yang harus untuk hukum ya, kita bicara hukum saat ini. Kalau hukum ini tidak mengenai bulu, apakah dia ulama, apakah dia bukan, apakah dia tukang beca, mohon maaf nih, hukumnya hukum, tidak mengenal bulu, siapapun dia. Ini mungkin anggap orang hanya klise saja, mungkin saya bicara. Tapi di Zoom ini, kalau kita bicarakan Pulau Vulgar, Anda bisa masuk sini,
roomnya tertutup supaya tidak jadi fitnah nantinya. Takut jadi fitnah, kami yang akan merasakan hal itu. Satu. Yang kedua, mungkin saja waktu pelaporan ada beberapa kekurangan. Maksudnya bukan nggak diabaikan. Ini cepat, ini lambat, nggak ada gitu. Kalau secara hukum ya, kita bicara hukum. Kalau di luar itu ya walau alam jawab. Apakah itu? Nah sekarang kita titik baratkan terhadap CMCK ini nih, MKC ini. Jangan terlalu melebar kemana-mana supaya tidak ke arah mana-mana. Fokus saja pada masalah hukum si MKC ini. Dan yang melapor ini kita ulama Jawa Timur, bukan kami di debater sini. Apakah Zulkifli Amab, saya atau Bang Yusuf atau Bang Zulfikar atau siapapun di sini, tidak ada yang melaporkan MKC. Karena apa? Karena kami di sini hanya di sini. Di luar sana bukan tanggung jawab kami. Nah, untuk hukum insya Allah udah dibilangkan kan, 2 alat bukti, salah satu alat buktinya coba 2 alat bukti bisa terpenuhi, naik nih. Insya Allah ini naik. Kalau lihat kondisi ini ya, insya Allah naik. Lambat atau tidak lambat itu bukan halangan yang penting, naik. Itu aja Iwan Vela. Mohon maaf kekurangan saya mungkin untuk menjabarkan karena memang terlalu riskan untuk bicarakan soal begini gitu. Karena apa? Nanti kemana-mana, ke politik kemana. Kami di sini tidak menghujat, kedua tidak memframing person, menjelekan person ya. Terus ketiganya tidak berpolitik, dalam artian tidak bicara politik, nanti arahnya ke politik, kami nggak mau. Karena kami di sini, kalau insya Allah Islam ya Islam, nggak ada mazhab di sini, mau Muhammadiyah, NU, Persis dan lain-lain, boleh silakan, tidak membahas hal itu aja, karena itu salah satunya organisasi, monggo, kita nggak boleh ya di sini, bukan dilarang keras untuk hal itu. Silakan Bang Yusuf, dilanjut Bang Yusuf. Iya, oke Bang. Terima kasih atas jawaban. Mungkin di konfila yang lain udah sholat